verticale per Zalza, ancora per Belotti, Belotti! Il Gallo fa tris al 20. Berani beda, berani ngotorin. Ngomongin Torino. Kembali lagi di podcast Indo Torino yang bernama Ngotorin, ngomongin Torino. Nah, sekarang saya sudah bersama abang-abang saya dari keluarga Indo Torino maksudnya. Ada Bang Aidil, ada Bang Latif dan juga Bang Adit. Ini gimana kabarnya nih, abang-abang sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya. Oke. Jadi kita mau ngomongin apa nih, Bang Adit? Hari ini. Ngomongin apa yang seru ya? Pokoknya kita nggak mau ngomongin corona ya. Ngomongin cuan aja lah, ngomongin cuan. Ngomongin cuan. Oke. Memang zaman sekarang tuh lagi lagi susah sama cuan nih. Jadi kita harus obrolin. Iya. Nah, tapi kalau cuan yang berhubungan sama Torino sebenarnya ada yang lagi juga dibahas di transfer window sekarang itu, Bang Adit. Tentang apa nih? Ya tentang Belotti. Belotti itu harus dijual atau gimana? Nah, itu jadi bahan menarik tuh tentang Belotti itu. Iya. Nah, kalau dari coba ya saya tanya lah ya satu-satu ya. So-soan aja saya jadi host di sini, saya tanya nih satu-satu. Kalau Bang Adit sendiri gimana nih sebagai wakil presiden dari Indo Torino nih? Sadis. Aduh. Itu ide siapa wakil presiden? Jadi jual atau enggak nih? Ma'ruf Amin gitu ya. Yo. Diem doang dong. Waduh. Maaf. Kalau masalah Belotti sih gini. Kalau dari sisi kompetitifnya, tentu perlu dipikirin lagi nanti penggantinya dia siapa, karena ya harus diakui bahwa Belotti sekarang ini jadi pemain yang terbaik sih secara kontribusi buat tim ya. Selain Sirigu, saya pikir ada dua tuh. Satu Belotti, dua Sirigu, itu dua pemain kunci yang dipunyain Torino sekarang. Iya. Kalaupun dijual harus tetap ada keuntungan secara finansial juga buat ngeganti pemain yang bisa setara dengan Belotti sih. Tapi lebih murah. Kecuali kalau misalnya Torino target juara gitu ya, juara Serie B gitu. Jadi ya gak usah diganti, Belotti juga gak apa-apa, pakai strikernya Zaza aja. Gak usah kalau Serie B mah sama Edera tuh diduetin aja udah bisa tuh juara Serie B sebenarnya kayak gitu. Parah nih, ini bahasan podcast banget nih kayak gini-gini nih. Soalnya ada punchline-nya. Jadi Bang Latif ya, kita tuh ternyata lebih bagus jadi MLI aja nih, Majelis Lucu Indo Torino. Kita jadi apa namanya? Ya nyebelin aja kayak stand up komedian. Itu rasanya MLI dah itu juara Serie B. Wah, suaranya nggak jelas banget nih Bang Latif nih, kayaknya bener-bener ini deh. Apa namanya? Kelihatan banget miskinnya gitu loh, Bang. Coba Bang, ininya Bang, apa suaranya gimana? Coba. Ini udah kenceng belum nih? Nah, ini oke nih. Ini oke ya. Ini soalnya keluar dulu nyari hutan. Bukan nyari sinyal. Oke. Bang Latif lagi di Uganda kayaknya. Bang Aidil suara paling jelas. Itu Bang Latif gimana pendapatnya? Belotti itu jual atau enggak? Kalau jual harganya berapa? Terus beliin apa? Beliin apa dong, bukan beliin siapa? Beliin apa? Belotti di ini sih sebenarnya di sekolahin S3 lagi aja. Dia atau S2 sih. Harusnya di sekolahin lagi biar lebih jago lagi, baru kan kalau itu gajinya lebih mahal baru dijual gitu. Jadi dia dapat gaji lebih banyak. Gajinya buat kita kan udah nyekolahin begitu, utang budi sama orang tua. Jadi gimana? Belotti dijual apa disekolahin? Sekolahin lagi. Ntar kan jadi lebih bagus tuh, nya otaknya lebih bagus. Nanti dia gajinya lebih besar. Nah nanti udah dapat gaji lebih besar, gajinya kasih ke Torino kan udah nyekolahin kayak anak yang nggak bisa.
Nggak bisa. Ini benar-benar dampak pandemi itu ternyata luar biasa ya Bang Aidil ya. Karena bisa kelihatan gitu dari obrolan-obrolan. Belotti disuruh sekolah Dari lagi frustasinya gitu ya. ya, frustasi. Nah, kalau Bang Aidil nih, Bang Aidil, saya butuh jawaban yang lebih realistis. Belotti dijual dengan harga berapa? Atau kalau tidak dijual, dia harus diperlakukan seperti apa? Waduh, ini kayaknya berat nih kalau masalah realistis ya. Iya. Kalau menurut saya sih Belotti itu ya benar kata Bang Adi tadi. Kita kalau mau nyari penggantinya tuh harus padan lah minimal ya sekelas kayak Bagam lah kayak gitu. Itu bisa. Atau mungkin kayak Gonzales lah, Christian Gonzales masih oke lah. Enggak, kalau Menurut saya saya seperti itu. kalau saya lebih ke ini si Lerby. Oh, Lerby. Setipe. Iya. Berarti Ya enggak, kalau misalkan kita jual sih sebetulnya penggantinya belum ada Kang gitu. iya ya. Miliko tuh nggak cocok tuh, Miliko. Miliko kurang kayaknya ya. Kurang ya. Kalau Merico itu bisa sebenarnya ganti- tipikalnya bukan striker, bukan Murni. center forward ya. Dia Oke. lebih Betul. ke sayap kiri, penyerang sayap kiri kalau Milico itu. Oke. Kayak si ini Iya, dong. Yang Berardi lah kalau saya sih kemarin itu pengennya sih. Oke. Berardi ya. Berardi. Nah, Karena misal nih ya, dia udah kenal banget kayak Itali kan. misal kita jual kemarin katakanlah Spurs kan nawarin 50 juta euro tuh. Nah, misalnya diambil tuh sama Urbano Cairo. Terus kira-kira beli siapa aja? Kira-kira 3 pemain deh, sebutin. Dari Bang Siapa dulu nih? Dari Bang Aidil dulu. 3 pemain. Kalau saya sih Berardi. Ya kalau bisa itu kedua Torreira ya. Hmm. Ketiga ya Ngon Ajam lah, bagus juga sih, masih bisa tuh Ngon Ajam. Ngon Ajam atau Jontak Porsongkale juga boleh lah. Anjir. Iya itu saya sih pengen itu sih Kang sebenarnya, jadi lebih banyak petarung di tengah lapangan juga gitu. Oke. Nah, kalau Bang Adit gimana? Siapa yang mau dibeli? Ini ditanya terakhir lagi. Isunya juga kan rumornya bahwa Torino tuh ngincer Christophe Piatek juga buat striker. Mungkin itu opsi kalau misalnya Belotti itu dijual sih. Cuma penawaran terakhir dari Tottenham itu kan 50 juta euro. Itu sebenarnya dengan pola dia minjem dulu tahun pertama dengan opsi pembelian di season berikutnya gitu. Okay. Itu yang sebenarnya ditolak sama Torino sih, karena Torino maunya langsung jual aja Belotti dengan free release clause-nya yang 100 juta euro itu. Sama kalaupun nanti bisa kejual, paling yang harus ditambahin lagi itu di lini belakang sih menurut saya, karena sebalik lagi kalau misalnya Torino mau lebih kompetitif di Serie A musim ini, yang harus dilakuin itu, karena antara skuad utama sama skuad keduanya tuh agak jomplang sih. Saya ngelihat kemarin permainan kayak back-backnya kayak Buon Giorno itu, waduh kacau juga. Iya. Ini ya back pelapis ya. Betul. Malah saya pikir tuh kemarin itu Torino lapis kedua semua itu. Iya, kalau Bang memang itu gambaran lapis keduanya Torino. Iya makanya. Jomplang ya, jomplang. Tembus ya tadi yang dibilang Kang Adit tuh. Kita pemain kuncinya ya benar Belotti sama Sirigu aja yang kemarin lebih banyak menunjukkan tren positif ya Kang ya, kalau menurut saya sih. Jadi kayak 2 orang ya. Tengahnya nggak ada. Oke, kalau dari Bang Latif nih, ini Belotti kan kalau misalnya dijual nih, misalnya katakanlah 50 juta euro. Tawaran dari Spurs itu cash gitu ya. Nah, itu kita beli siapa? Egi mana tuh yang di Legia Gedang? Nah, tuh harusnya beli Egi aja kita. Egi Melgian sama tuh di Persita. Egi Melgian sama Persita Tangerang itu, Persita Tangerang. Terbalik ya tuh. Iya, Egi Maulana Fikri. Terus siapa lagi? Maulana Fikri, MVP. Ebit BE. Player ingatnya. Ebit BE apa?
Egy harusnya beli Egy aja udah satu udah di depan sendiri aja, tapi Egy yang lainnya nggak usah main, nggak apa-apa bisa. Aduh, susah nih bener ngaruh ya, kemiskinan itu ngaruh sama pendidikan loh. Sama kemarin tuh harusnya beli David Silva tuh biar ada 2 pemain City nih alumni di Torino. Oh dia nih di Inggris jagoin City bang, jadi pasti City sentris gitu ya City ngomongnya. banget, iya. City banget ya. Sorry nih kalau misalnya Bang Aidil nih kalau nggak salah dia jagoin Arsenal, gimana tuh Arsenal? Udah bubar ya? Iya Bang. Menang. Arsenal menang 3-0. Oke. Arsenal juga sama kayak Torino nih, awal-awal menang terus belakangan banyak cedera udah ya. Hampir. Karena pelapisnya ya itu gimana sih? Iya. Dia lihat aja Aubameyang itu kan gampang cedera, Granit Iya. Xhaka gampang cedera. Terus ini podcast apa nih ngebahas Arsenal nih tiba-tiba? Anjir. Enggak, makanya kemarin itu saya pengen banget tuh Torreira balik lagi ke Italia gitu kan. Iya. Karena kan memang karena dilihat di lini tengahnya itu sebenarnya Torreira itu kan bagus ya di Sampdoria waktu itu kan, dan dia udah hafal banget kan dengan Liga Italia. Cuma di Liga Inggris kayaknya dia kurang deh. Gitu. Apalagi Iya. kalau kita lihat kan seminggu lagi udah mau Serie A nih. Itu kalau dari matchday pertama, kedua, ketiga kayak kita bisa menang tuh di matchday ke-10 kayak itu. Oke. Pas lawan Juve. Jadi Liga Italia itu kan mulai lagi 20 September, benar gak sih? Minggu depan ya? Matchday pertama itu udah lawan Fiorentina. Wah, matchday udah ya. kedua lawan Atalanta, itu udah berat banget kan. Udah malas ngeliat klasemen gak sih itu? Kira-kira? Iya, tapi kita punya peluang tuh matchday ke-10 lah menang itu. Saya lihat tuh lawan Juve itu menang itu. Lawan Juventus ya. Jadi satu musim lawan Juve aja menang udah juara gitu. Iya. Gitu degradasi dong. Iya. Salah terus. Emang gitu ada di Serie B. Kita lagi ngomongin Serie B kan? kita satu grup sama Terziana ya, sama Piacenza ya. Iya, itu apa Provercelli itu Sama naik ya? Como, Provercelli Como. naik ya? Enggak. Oh enggak. Ya? Enggak ya. Yang naik tuh apaan ya? Yang naik itu Spezia, Benevento, Spezia. sama Crotone. Oh. Iya, Croton betul. Oh Spezia yang naik ya. Tapi Spezia Indonesia belum ada ya? Kenapa? Spezia Belum Indonesia. ada fanbase-nya itu, Kang. Spezia. Iya. Itu gimana Bang Latif? Nggak ada niat buat bikin fanbase Spezia tuh? Nggak ada. Sebenarnya ini fans ini Salernitana. Iya, jadi yang lambangnya itu ya kuda laut ya. iya, jadi ini nih Iya, sebenarnya masalah. informasi buat kita semua dan pendengar podcast ngotorin nih. Wah, siapa nih yang reconnecting nih? Bang Adit. Iya, informasinya adalah kita tuh memang sedang dalam tahap apa ya namanya ya? Semacam pendaftaran lah, sedang didaftarkan untuk menjadi fanbase resmi yang diakui oleh Toro Club Pusat. Nah, itu tuh sedang dalam tahap pengisian dokumen lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita berharap semua berjalan lancar dan juga teman-teman pendengar podcast Ngotorin dan follower Indo Torino ya bisa mendoakan dan juga bisa mungkin someday kita bisa berkolaborasi untuk hal-hal yang positif gitu. Ya nggak sih? Benar-benar. Terus berarti ini inti dari obrolan kita, Belotti dijual atau Kalau jangan? menurut saya sih jangan lah. Jangan Saat ini ya? jangan. Karena dia Iya. dia masih dibutuhkan gitu di Torino. Iya, masih dibutuhkan dan dia satu-satunya pesaing Lionel Messi, jadi nggak bisa masuk Torino gitu. Jadi karena oke. masih ada. Jadi menurut saya Oh jadi itu gara-gara itu Messi nggak mau ke Torino itu? nggak mau dia nggak mau ada pesaingnya Belotti di situ katanya sih. Oh, Makanya oke. saya bilang ya udah saat ini memang pilihan tepat tuh Torino mempertahankan Belotti gitu. Iya. Nah, kalau Bang Latif gimana kira-kira Belotti jual atau jangan? Benar sih. Jangan dijual. Soalnya
belum ada gantinya lagi. Masa kita main Sirigu doang sendiri? Kita pemain bertahan atau gimana? Nggak mau golin atau gimana? Ada Belot aja susah golinnya, apalagi nggak ada Belot. Iya betul. Kecuali Sirigu tendangannya bisa langsung nyampe gawang gitu. Kayak di Solin Soccer yang kipernya sekali nendang langsung gol, nggak apa-apa, boleh. Iya betul. Iya, kalau Bang Adit gimana? Jual atau jangan nih? Jual aja, nggak apa-apa. Oke, ini udah kayak yang punya klub ini. Itu kenapa tuh harus dijual? Kalau lagi kalau secara keuntungan finansialnya bagus buat Torino, terus dia bisa ganti pemain-pemain yang juga bikin lebih kompetitif di Serie A, ya nggak masalah. Karena pilihan striker yang setara sama Belotti sih masih banyak sih yang buat gantiin. Iya ya, masih banyak pilihan lah ya. Yang hot prospect juga masih banyak ya. Betul betul. Iya. Iya. Kayak ibaratnya gini lah. Dulu kan Dufan Zapata, terus kayak Muriel itu kan nggak dipandang ya sebelum-sebelumnya ya. Ketika dia bermain di klub-klub yang tidak punya target lah, atau mungkin target untuk ke Eropa gitu. Tapi ternyata pas bergabung di skuad yang oke di Atalanta, mereka malah ngeri banget gitu dua-duanya gitu. Gitu men. Iya. Betul sih, Atalanta tuh jadi role model seharusnya ya. Iya ya. Jadi kedalaman squad itu merata memang sih. Iya, sampai ada seleb tweet juga tuh di Atalanta. Gokil sih. Siapa? Itu Martin Deron itu seleb tweet serius. Di Twitter kan dia ini banget. Jadi ya kayak inilah, kayak Raditya Dika lagi. Kirain kayak Raden Rauf. Ngelawak mulu. Serius. Aduh. Oke. Prediksi ya. Terakhir nih. Ini kita nggak akan panjang-panjang. Kita prediksi aja. Torino musim depan finish di urutan berapa? Bang Aidil dulu. Waduh, kalau saya sih nggak muluk-muluk ya. Minimal tuh dia di posisi 5 besar lah. Itu muluk banget ya. Dari mana nih yang besar, dari atas? Besarnya di mana nih? Enggak. Soalnya ada besar yang di bawah, itu udah besar banget tuh. Itu dari bawah. Enggak. Ya minimal sih pengennya bisa kompetisi UEFA Cup lah ya. UEFA. Bisa main Eropa lagi ya. Iya. Udah itu jadul banget ya. Iya. Yes. Nah, berarti 5 besar sih, di atas lah ya. harapannya Oke, kalau Bang Latif pengennya kita finish di berapa, atau prediksi. Kira-kira realistisnya dengan skuad yang sekarang ada berapa tuh? Iya, sekarang emang udah beli siapa lagi sih? Ada ini, udah beli apa namanya? Vojvoda dari Kosovo. AC Milan ya? Ya, dari AC Milan juga ada Rodriguez. Rodriguez. Berarti kita peringkat 1 kalau dilihatnya dari angka 11. Tahu nggak sih biasanya ada wilayah barat sama wilayah timur. Nah Kita berarti peringkat 11 dong kalau kayak gitu. Nomor 1 di wilayah barat, bos. Di wilayah timur ya, wilayah timur sorry. Gak apa-apa, yang penting peringkat 1. Peringkat 1 Betul. aja. Oke, kadang-kadang. Zona hitam. Jadi ya John Takpor jadi ya. Bang Adit, kira-kira kita finish di nomor berapa nih? Waduh. Berapa ya? Dengan transfer yang ada paling bisa lah 10 besar mah. 10 besar. Iya. Dari mana nih? Lah ngapain kita ngikut Serie A lagi kalau 10 besar mulu? Perasaan 10 besar mulu, Bos. 10 besar wilayah barat. Oke. Bisa. Cuma dari gua. nih out of topic ya. Yang menarik transfernya Torino di musim ini kebanyakan tuh pemain Eropa Timur. Kenapa coba? Kenapa tuh? Saya sih nggak begitu menangkap nih. Misalnya gerakan si Fagnati ini kemana gitu loh. Maksudnya kayak dia tuh nyari pemain jauh-jauh banget kan? Dia mungkin ya memang ada agen yang di sana kali.
Mungkin Agen ya. minyak kali sana. Kenalan-kenalannya kayaknya pada di sana. Ya seriusan dia kayak Ini Eropa Timur sekarang. Tapi nggak tahu sih orang Timur kenapa. kuat-kuat. Kalau di Indonesia kan orang Timur tuh kuat-kuat. Mungkin orang Eropa Timur juga kuat-kuat. Nah, Bang Latif nanti lain kali pakai ini apa? Pakai headset ya. connect. Ini pakai headset Ini nggak? nggak pakai headset malah. Nggak pakai. Kalau pakai tadi suaranya jauh. Oh Soalnya gitu. headsetnya ditinggal di laci. Oh berarti memang lacinya yang salah. Ya udahlah. Laci. Ya udah. Berarti kalau saya nih ya, saya sebagai mungkin penutup lah. Kita udah setengah jam loh. Ininya prediksinya Kang Fer belum. Kang Fer, menurut Kang Fer keberapa kita? Lah saya emang nggak mau prediksi karena udah males. Sekarang aja udah mau pindah nih ke mana namanya? Atalanta kayaknya rame tuh. Bagus ya ternyata. Enggak. Kalau saya punya prediksi, Torino finish di peringkat 7. Tapi harapan saya Torino pasti Scudetto lah. Amin. Aduh, Amin. kayaknya berat banget. 7. Torino tuh Minimal Coppa lah ya. Ya. Coppa Italia lah minimal. susah kalau Coppa Italia selalu berada di pol yang apa namanya itu di barat itu. Di timur ya, Iya. timur. Itu selalu ada Juventus dan Milan. Selalu ada. Jadi ya kita akan ketemu mereka kalau misalnya kita bisa lolos ke semifinal. Betul. Gitu. Wilayah timur ya. Lebih cenderung ke Persipura sih itu. Berat emang. Wah, itu mah susah kalau udah Persipura ya enggak, apalagi Wamena, Bos. Ya udah kalau gitu thank you Bang Aidil, Bang Latif dan Bang Adit walaupun kita nggak banyak berbicara soal hal-hal yang teknis tapi kayaknya inti dari pembicaraan ini adalah cuan is number one. Verticale per Zaza, ancora per Belotti. Il Gallo fa tris al 20. Berani beda, berani ngotorin. Ngomongin Torino. Giochiamo noi, la fiamma non si è spenta. E ancora Toro, è sempre in toro. La maratona canta tu.